you're destined to be, if only you wouldn't mind. Don't you lose sight of what you want. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi dengan saya kuliah online bersama dengan Adi Santro Aniansyah. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan regresi linear sederhana untuk contoh soal yang nantinya akan dikerjakan secara manual menggunakan SPSS dan juga menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja. Ini contoh soalnya. Berikut adalah contoh 10 data responden yang berasal dari mahasiswa untuk mengetahui pengaruh minat mahasiswa terhadap mata kuliah data mining. Di mana X-nya itu atau variabel independennya itu minat dan juga mata kuliah data miningnya itu nilai dependennya. Ini harus didefinisikan terlebih dahulu ya. X itu minat, berarti seberapa besar siswa itu minat terhadap mata kuliah data mining, dan Y itu ini sebenarnya kalau menurut saya interpretasinya itu skornya atau nilainya mahasiswa terkait dengan mata kuliah data mining. Jadi jangan tiba-tiba langsung mata kuliah data mining seperti ini harusnya nilai kalau menurut saya pribadi ya. Jadi X itu adalah skor untuk minatnya mahasiswa terhadap data mining, sedangkan Y-nya itu adalah skor atau nilainya siswa pada mata kuliah data mining. Karena kita tidak bisa melakukan hubungan antara minat mahasiswa dengan mata kuliahnya, karena nggak bisa kita tidak bisa mengambil data mata kuliah data mining itu gimana coba. Ini lebih ke skornya ya, atau nilai pada mata kuliah data mining. Sudah kita definisikan seperti ini. Oke, ini datanya seperti ini ya. Selanjutnya kita hitung nilai sigmanya. Sigma X-nya ketemu 167 dan sigma Y-nya ketemu 193. Kemudian kita buat hipotesisnya terlebih dahulu. Kelompok 3 sudah cukup benar. Tulis dulu hipotesisnya. H0-nya adalah terdapat pengaruh yang signifikan. H1-nya adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Ini nggak kebalik ya. Berarti row-nya sama dengan 0, row-nya tidak sama dengan... Ini nggak kebalik nih. Ini menurut saya ini kebalik. Coba kita amati dulu nanti. Langkah kedua, membuat tabel distribusi frekuensi. Bukan distribusi frekuensi ya sebenarnya. Ini tabel bantuannya. Karena nanti ini kan kita mencari nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan juga nilai XY. Kemudian sigmanya adalah 2819. Yang Y kuadrat itu yang 3771, 3771. Sedangkan sigma XY-nya adalah 3248. Selanjutnya langkah 3 kita mencari nilai B. Nilai B itu adalah sigma N kalinya sigma XY dikurangi sigma X dikurangi sigma Y dibagi dengan N kalinya sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Dan kita peroleh nilainya adalah 0,827. Nilai A-nya adalah sigma Y dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma XY dibagi dengan N kalinya sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nilainya adalah 5,485. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 5,485 ditambah 0,827X. Selanjutnya kita mencari nilai RXY-nya atau korelasi XY-nya. Nanti kita peroleh nilai korelasinya adalah 0,668 ya. Berarti ini nilai menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Selanjutnya kita mencari nilai F-nya, yaitu ketemu 6,462. Setelah itu kita menghitung nilai T-nya, ketemu 2,542. Selanjutnya kita cari T tabelnya. T tabelnya ternyata ketemu dengan
DF-nya itu N-K-nya itu adalah 8, alfanya itu setengah, alfanya 0,05, kemudian dibagi 2 jadi 0,025, dan nilainya adalah 2,306. Nah, karena T hitungnya lebih dari dengan T tabel, maka kemudian ini nilai F-nya ketemu, F hitungnya tadi 6,462, terus F tabelnya ketemu 5,32, jadi F hitung lebih dari F tabel, sehingga ditolak H0-nya, sehingga nanti simpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat mahasiswa terhadap mata kuliah data mining. Nah, ini kebalik ini, bener kan? Tolak H0 berarti H1-nya diterima. Nah, ini kebalik ini harusnya yang tidak terdapat. Ini yang terdapat. Karena saya ingatnya itu H0 itu row-nya sama dengan 0, H1-nya row-nya tidak sama dengan 0. Berarti kalau row-nya 0 kan dia tidak punya pengaruh. Kalau row-nya tidak sama dengan 0, berapapun nilainya, mau dia negatif, mau dia positif, pasti dia punya pengaruh. Seperti itu. Ini saya perbaiki ya, kelompok 3. Jadi nilai hipotesisnya itu H0 sama dengan H0-nya tidak memiliki pengaruh, H1-nya memiliki pengaruh, sehingga karena tadi uji F-nya ketemu, sehingga ada pengaruh yang signifikan antara minat mahasiswa terhadap mata kuliah data mining. Selanjutnya kita cek, oh benar kan ini? Kita cek menggunakan SPSS dengan hipotesis seperti tadi, H0-nya tidak ada pengaruh, sedangkan H1-nya ada pengaruh. Kita inputkan terlebih dahulu data tadi ke SPSS. Ini sayangnya tidak ditulis ya, ini harusnya var 0001-nya diganti dengan X, var 0002-nya diganti dengan Y. Setelah diinput, nanti kita, oh ini diubah namanya, sudah diubah namanya, minat sama mata kuliah, keren. Selanjutnya kita ke analyze regression linear. Kemudian kita masukkan minat ke yang dependent, dan minat itu yang independent, terus yang mata kuliah ke yang dependent. Kemudian kita klik OK. Setelah itu ini hasil outputnya. Tadi dependent variabelnya itu adalah variabel independennya tadi dia namanya minat, dependennya dia yang mata kuliah, independennya dia yang minat. Kemudian ini diperoleh nilai, coba saya perbesar dulu, nilai R squared-nya itu 0,447, berarti pengaruhnya itu R-nya 0,668, sama seperti yang tadi perhitungan kita. Ini ANOVA-nya, ketemu F-nya itu signifikannya 0,035, berarti kurang dari 5%. Kemudian ini 0,035 sama 0,345. Nah, selanjutnya ini kita interpretasikan hasilnya. Kita cari, oh ini nggak usah sih sebenarnya. Karena signifikannya 0,035, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara minat terhadap variabel mata kuliah. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah ke hasilnya ini ya. Terus tadi ini juga sudah disimpulkan bahwa ada pengaruh antara minat, ada pengaruh antara variabel minat terhadap variabel mata kuliahnya. Sebenarnya dari sini sudah kelihatan sih. Coba saya perbesar. Yang pertama yang kita cek itu ini, R-nya kan 0,668. Berarti besar pengaruhnya itu adalah 66,8%. R squared-nya besar itunya 44,7%. Itu kan sudah hampir 50%. Jadi 44,7% minat itu mempengaruhi 44,7%. Terus ini dicek 0,035, dia kurang dari 5%, berarti dari nilai F-nya saja sudah ketahuan bahwa nanti nilainya berarti dia itu ada pengaruh. Terus ini juga dia linear. Jadi
ini itu pengaruhnya. Apakah dia punya pengaruh, apakah signifikan? Kalau yang di sini apakah dia linear, seperti itu. Terus kita lanjutkan dengan teknik menggunakan Microsoft Excel. Seperti tadi, kita inputkan dulu datanya. Ini kita insert dulu data penelitiannya. Kemudian ini hipotesisnya seperti tadi. Setelah itu kita klik data tool di atas, kemudian kita klik data analyze. Setelah itu akan muncul kotak dialog sebagai berikut, dan yang kalian pilih itu adalah regression pada analisis test. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita masukkan datanya, kita input range-nya. Yang Y itu berarti yang mata kuliah, yang X itu berarti yang minat. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya akan muncul hasil yang sama seperti dengan yang di apa namanya tadi SPSS, sorry. Nah, ini. R square-nya 0,44,68%, R-nya itu 0,6684, kemudian hasil ANOVA-nya signifikannya 0,034, kurang dari 5%, berarti dia punya pengaruh. Terus ini mana tadi? Ini ya, p-value-nya juga 0,3462. Berarti dia linear. Seperti itu. Oke. Itu penjelasannya terkait dengan contoh soal yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3. Ini berikut ada beberapa latihan soal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, ini nanti bisa kalian cek di modul ya. Seorang pengusaha bernama Budi ingin meneliti tentang pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan minyak wangi. Ini datanya. Ini dalam juta ya harusnya. Ini harusnya dijelaskan dalam apa gitu. Biaya promosinya 12 itu dalam 12 apa? Masa 12 unit kan nggak mungkin. Ya promosi kan juta atau apa gitu kan. Nanti mohon diperbaiki ya untuk kelompok 3. Kemudian yang kedua, ini data seorang guru yang bernama Iwan secara tidak sengaja mencari tahu hubungan antara uang saku dengan nilai siswanya. Wow. Ini datanya, kalau uang sakunya 2.000 nilainya 100. Kalau uang sakunya 10.000 nilainya bagaimana? Coba dicek nanti ya. Ini yang kedua. Terus yang terakhir, perusahaan bernama PT XYZ ingin meneliti tentang pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Stres kerjanya berarti yang X, kinerja pegawainya yang Y. Oke, cukup untuk materi ini. Nanti jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan lewat grup atau bisa bertanya langsung melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.